Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Yini Deslina Siregar dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Prodi Vokasional Informatika. Tujuan dari video ini ingin menyelesaikan tugas dari mata kuliah Profesi Kependidikan dengan dosen pengampun Dedes Asriani Siregar MPD. Mungkin cukup sekian intronya ya guys. Langsung ke video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita masuk pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu absen dulu ya. Lili, Sisil, Fahmi, Rani, Cici, Ratu, Suci. Berarti hadir semua ya anak-anak. Alhamdulillah kalau begitu. Sebelum kita mulai ke materi, untuk ketua kelas boleh disiapkan dulu. Disiapkan dan baca doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga setelah kita berdoa, apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dan ilmu kita bertambah. Oke, sebelum Ibu memulai materi, Ibu ingin mengajak kalian untuk senam otak. Di sini Ibu punya games, yaitu perhatikan Ibu ya. Bisa? Oke, Ibu contohkan sekali lagi. Lakukan dengan cepat. Oke. Sepertinya materi kita untuk pagi ini udah bisa Ibu mulai. Oke, di sini Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu materi kita pada pagi hari ini? Oke, guru sebagai fasilitator. Sebelum masuk ke materinya, Ibu ingin bertanya, apa sih itu guru? Ada yang tahu apa itu guru? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu guru. Guru merupakan faktor penting dalam pendidikan formal. Karena guru mesti memiliki perilaku dan kemampuan untuk mengembangkan peserta didik secara optimal. Guru juga dituntut untuk mampu menyajikan pembelajaran yang bukan semata-mata mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap, tetapi juga memiliki kemampuan meningkatkan kemandirian siswa. Oleh karena itu, guru dituntut sanggup menciptakan kondisi proses pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk berpikir dan berpendapat sesuai perkembangan yang dimiliki peserta didik tersebut. Untuk itu, guru dituntut mampu meningkatkan potensi dirinya terlebih dahulu.
Di sini ada yang tahu apa itu peran guru? Peran guru yaitu peran yang sangat penting. Bagaimanapun hebatnya kemajuan teknologi, peran guru akan tetap diperlukan. Teknologi yang bisa memindah manusia mencari, mendapatkan informasi dan pengetahuan tidak mungkin dapat menggantikan peran guru. Oke, selanjutnya di sini ada yang tahu apa itu fasilitator? Fasilitator adalah seorang yang membantu sekelompok orang untuk memahami tujuan bersama dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi. Dan di sini ada yang tahu itu apa tugas guru? Oke, Ibu akan menjelaskan. Tugas guru yaitu tugas guru yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didiknya. Oke, apa saja tadi tugas guru? Coba diulang. Ada yang bisa menyebutkan kembali apa itu tugas guru? Oke, Fahmi, silakan. Oke, bagus. Sebelum tadi Ibu memberitahu apa itu tugas guru, Ibu telah bilang apa itu fasilitator dan apa tadi itu fasilitator tersebut. Ada yang tahu apa itu tadi fasilitator? Tadi Ibu kan udah menjelaskan fasilitator tersebut. Oke, Ibu ulangi. Fasilitator yaitu seorang yang membantu sekelompok orang untuk memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi. Oke, selanjutnya masuk ke materi yaitu guru sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, guru berperan dalam memberi pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Sebagai fasilitator, guru sebagai pembantu dalam pengalaman belajar peserta didiknya, membantu perubahan lingkungan, serta membantu terjadinya proses belajar yang serasi dengan kebutuhan dan keinginan. Guru sebagai fasilitator ini berkewajiban untuk melakukan tindakan, yaitu memiliki tindakan ada 3. 1. Menciptakan iklim kelas atau pengalaman kelas. 2. Membantu membuka rahasia dan menjelaskan maksud-maksud individu dalam kelas. 3. Mengimplementasikan tujuan-tujuan yang bermakna bagi siswa. Oke, berarti ada 3 tindakan seorang guru tersebut. Selanjutnya, mengajar bukan hanya persoalan pengetahuan yang mumpuni. Oke, guru harus rela untuk menjadi fasilitator yang baik bagi siswanya. Menjadi fasilitator tentu tak hanya bersifat inklusif terhadap perbedaan yang terdapat pada siswa, tetapi secara lebih praktis, guru juga mampu memfasilitasi proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan. Hal ini bisa dilakukan dengan menyajikan berbagai media pembelajaran, mampu memahami proses pengorganisasian media, dan merancang media dengan baik.
Sebagai fasilitator, guru juga dituntut untuk memahami dan mengembangkan media pembelajaran sebagai bahan untuk menyampaikan materi kepada siswa. Materi yang sulit bisa menjadi mudah dengan menyajikan yang variatif. Persoalan paling utama bukan pada bahan pembelajaran yang telah menjadi standar baku dalam kurikulum pendidikan, tetapi lebih pada cara guru menyajikan materi pembelajaran yang membuat siswa merasa senang. Siswa tentu akan merasa bosan dengan gaya mengajar yang monoton. Siswa tentu akan merasa lebih senang oleh guru yang memiliki metode dan model pembelajaran yang menyenangkan. Karena itu, seorang guru sebaiknya melakukan inovasi dalam proses belajar mengajar serta memfasilitasi siswa agar mudah menyerap bahan pembelajaran dan tujuan pembelajaran itu juga tercapai secara optimal. Salah satu hal yang perlu dipahami guru untuk mengefektifkan proses pembelajaran adalah bahwa semua manusia atau peserta didik dilahirkan dengan rasa ingin tahu yang tak pernah terpuaskan, dan mereka semua memiliki potensi untuk memenuhi rasa ingin tahunya. Oke, sementara itu menurut Rudy Hartono menyatakan bahwa guru sebagai fasilitator tidak hanya terbatas menyediakan hal-hal yang bersifat fisik, tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana memfasilitasi peserta didik agar dapat melakukan kegiatan dan pengalaman belajar serta memperoleh keterampilan hidup. Tugas fasilitator ini dapat dilaksanakan antara lain dengan membuat program dan mengimplementasikan dengan prinsip pembelajaran aktif, edukatif, kreatif, dan menyenangkan. Sebagai fasilitator, guru tidak hanya menjadi dirinya sebagai sumber belajar utama, tetapi juga memanfaatkan sumber-sumber lainnya seperti perpustakaan, laboratorium, para ahli, bahkan siswa sendiri pada situasi tertentu. Itu kalau menurut Rudy Hartono. Oke, selanjutnya pendekatan belajar aktif atau active learning telah menuntut perubahan peran guru yang tadinya sebagai pengajar beralih peran menjadi fasilitator. Guru sebagai fasilitator mendorong anak menentukan makna sendiri melalui pemecahan masalah secara real, agar peserta didik dapat mengonstruksi pengetahuannya sendiri. Peran guru sebagai fasilitator yaitu 1. Membantu peserta didik mendapatkan pemahaman sendiri tentang materi. 2. Peserta didik memainkan peran aktif dalam proses belajar mengajar. 3. Menekankan kepada peserta didik. Oke, peran guru tadi ada 3 kan? Ada yang bisa mengulangi apa itu peran guru? Oke, silakan Cici. Oke, ibu lanjutkan. Perubahan peran fasilitator yang membutuhkan rangkaian keterampilan yang harus ada. 1. Fasilitator bertanya. 2. Fasilitator mendukung dari belakang. 3. Fasilitator memberi panduan dan menciptakan lingkungan bagi peserta didik untuk mencapai kesimpulan sendiri. 4. Fasilitator secara kontinu berdialog dengan peserta didiknya. 5. Fasilitator mampu mengadaptasi pengalaman belajar. Guru sebagai fasilitator tidak hanya berupaya untuk membantu menyediakan hal-hal yang bersifat fisik saja. Di sini guru juga berupaya berbagai membantu peserta didiknya dalam hal pengalamannya pada saat proses belajar, yang dimana guru di sini berupaya bagaimana memfasilitasi siswa sehingga akan dapat memberikan kemudahan dalam belajar dan akan membuat siswa bisa memperoleh pengalaman hidup. Sebagai fasilitator, guru harus mengembangkan pembelajaran aktif.
Pembelajaran yang seperti ini akan memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Dari 4 komponen utama pembelajaran aktif yang harus dipahami guru, yaitu pengalaman, komunikasi, interaksi, dan refleksi. Komponen guru ada 4. 1. Pengalaman. Pengalaman adalah telah mempunyai pengalaman, yaitu konsep dasar mengenai perilaku belajar manusia. Pemahaman ini dapat membantu peserta didik atau orang lain dengan belajar. Konsep ini dapat diterapkan dengan berbagai bentuk, misalnya dengan melakukan pengamatan, melakukan percobaan, melakukan penyelidikan, dan melakukan wawancara. Bentuk-bentuk kegiatan seperti ini akan membentuk peserta didik banyak belajar melalui pengalaman langsung dengan cara mengaktifkan seluruh panca indera. Dari pengalaman ini ada 6 ciri khas, yaitu 1. Belajar paling baik dipandang sebagai suatu proses, bukan sebagai hasil belajar. 2. Belajar suatu proses berkesinambungan berdasarkan pengalaman. 3. Belajar menuntut resolusi konflik antara dua cara adaptasi terhadap dunia yang bertentangan secara dialektika. 4. Belajar adalah suatu proses holistik adaptasi terhadap dunia. 5. Belajar melibatkan transaksi antara pribadi dengan lingkungan. 6. Belajar adalah suatu proses menciptakan pengetahuan yang merupakan hasil transaksi antara pengetahuan sosial dan pengetahuan personal. Yang kedua, komunikasi. Makna yang diperoleh melalui pengalaman dikomunikasikan kepada orang lain, sehingga terbuka untuk mendapatkan tanggapan. Komunikasi dalam pembelajaran kemungkinan terjadi konsolidasi pikiran, munculnya gagasan yang lebih baik, dan memancing gagasan orang lain. Selain itu, melalui komunikasi, guru dapat mengetahui bangunan makna pada peserta didik. Bentuk komunikasi yang dapat dilakukan berupa tindakan, mengemukakan pendapat, presentasi laporan, dan ungkapan gagasan. Pertanyaan yang menandai adanya komunikasi. Yang ketiga, interaksi. Interaksi dilakukan untuk mempermudah peserta didik dalam membangun kompetensi dan mengoreksi persepsi atau makna yang keliru. Dengan demikian, makna yang terbangun semakin mantap dan kualitas pembelajaran meningkat. Interaksi dapat dilakukan dalam bentuk diskusi, tanya jawab, lempar pertanyaan, dan belajar kelompok serta diskusi. Yang keempat, refleksi. Refleksi atau perenungan dilakukan agar peserta didik menyadari kekurangan dan kelebihan dirinya, sehingga berpotensi yang dikuasai semakin mantap. Refleksi dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan memikirkan kembali apa yang telah diperbuat dan dipikirkan untuk perbaikan gagasan atau makna untuk menghindari kesalahan yang sama lagi. Oke, selanjutnya indikator guru sebagai fasilitator. 1. Tidak berlebihan mempertahankan pendapat dan keyakinan. 2. Dapat lebih mendengarkan peserta didik. 3. Mau dan mampu menerima ide peserta didik. 4. Lebih meningkatkan perhatian terhadap hubungan dengan peserta didik. 5. Dapat menerima balikan atau feedback. 6. Toleransi terhadap kesalahan yang diperbuat peserta didik selama proses pembelajaran. 7. Menghargai peserta didik. Ada beberapa hal yang harus dipahami guru dari peserta didik, antara lain kemampuan, potensi, minat, hobi, sikap, kepribadian, kebiasaan, catatan kesehatan, latar belakang keluarga, dan kegiatan di sekolah. Sedikit terdapat 9 resep yang harus diperhatikan dalam
dan diamalkan guru agar pembelajaran menghasil diperhatikan peserta didiknya. 1. Kurangi metode ceramah. 2. Berikan tugas yang berbeda bagi setiap peserta didik. 3. Kelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuannya. 4. Perkaya bahan dari berbagai sumber aktual dan menarik. 5. Hubungi bila ada peserta didik yang mempunyai kelainan. 6. Gunakan prosedur yang bervariasi dalam penilaian. 7. Memahami perkembangan peserta didik. 8. Kembangkan situasi belajar yang menyenangkan. Oke, untuk minggu depan, Ibu akan membagi kelompok. Yaitu kelompok 1 membahas tentang apa itu indikator guru sebagai fasilitator. Kelompok 2 yaitu guru sebagai fasilitator. Yang ketiga, peran guru sebagai fasilitator. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Dan apa yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini berguna bagi kita semua. Untuk minggu depan dipersiapkan kelompoknya dan diselesaikan. Dan kelompok yang maju akan diacak. Untuk itu persiapkan dengan matang. Mungkin cukup sekian. Ibu mohon maaf jika ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Peserta didik memainkan peran aktif dalam proses belajar mengajar. 3. Menekankan kepada peserta didik. Oke, peran guru tadi ada 3 kan? Ada yang bisa mengulangi apa itu peran guru? Oke, silakan Cici. Oke, Ibu lanjutkan. Perubahan peran fasilitator yang membutuhkan rangkaian keterampilan yang harus ada. 1. Fasilitator bertanya. 2. Fasilitator mendukung dari belakang. 3. Fasilitator memberi panduan dan menciptakan lingkungan bagi peserta didik untuk mencapai kesimpulan sendiri. 4. Fasilitator secara kontinu berdialog dengan peserta didiknya. 5. Fasilitator mampu mengadaptasi pengalaman belajar. Guru sebagai fasilitator tidak hanya berupaya untuk membantu menyediakan hal-hal yang bersifat fisik saja. Di sini guru juga berupaya berbagai membantu peserta didiknya dalam hal pengalamannya pada saat proses belajar, yang dimana guru di sini berupaya bagaimana memfasilitasi siswa sehingga akan dapat memberikan kemudahan dalam belajar dan akan membuat siswa bisa memperoleh pengalaman hidup. Sebagai fasilitator, guru harus mengembangkan pembelajaran aktif. Pembelajaran yang seperti ini akan memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Dari 4 komponen utama pembelajaran aktif yang harus dipahami guru, yaitu pengalaman, komunikasi, interaksi, dan refleksi. Komponen guru ada 4. 1. Pengalaman. Pengalaman yaitu konsep dasar mengenai perilaku belajar manusia. Pemahaman ini dapat membantu peserta didik atau orang lain dengan belajar. Konsep ini dapat diterapkan dengan berbagai bentuk, misalnya dengan melakukan pengamatan, melakukan percobaan, melakukan penyelidikan, dan melakukan wawancara. Bentuk-bentuk kegiatan seperti ini akan membentuk peserta didik banyak belajar melalui pengalaman langsung dengan cara mengaktifkan seluruh
panca indera. Dari pengalaman ini ada 6 ciri khas, yaitu 1. Belajar paling baik dipandang sebagai suatu proses, bukan sebagai hasil belajar. 2. Belajar suatu proses berkesinambungan berdasarkan pengalaman. 3. Belajar menuntut resolusi konflik antara dua cara adaptasi terhadap dunia yang bertentangan secara dialektika. 4. Belajar adalah suatu proses holistik adaptasi terhadap dunia. 5. Belajar melibatkan transaksi antara pribadi dengan lingkungan. 6. Belajar adalah suatu proses menciptakan pengetahuan yang merupakan hasil transaksi antara pengetahuan sosial dan pengetahuan personal. Yang kedua, komunikasi. Makna yang diperoleh melalui pengalaman dikomunikasikan kepada orang lain, sehingga terbuka untuk mendapatkan tanggapan. Komunikasi dalam pembelajaran kemungkinan terjadi konsolidasi pikiran, munculnya gagasan yang lebih baik, dan memancing gagasan orang lain. Selain itu, melalui komunikasi, guru dapat mengetahui bangunan makna pada peserta didik. Bentuk komunikasi yang dapat dilakukan berupa tindakan, mengemukakan pendapat, presentasi laporan, dan ungkapan gagasan. Pertanyaan yang menandai adanya komunikasi. Yang ketiga, interaksi. Interaksi dilakukan untuk mempermudah peserta didik dalam membangun kompetensi dan mengoreksi persepsi atau makna yang keliru. Dengan demikian, makna yang terbangun semakin mantap dan kualitas pembelajaran meningkat. Interaksi dapat dilakukan dalam bentuk diskusi, tanya jawab, lempar pertanyaan, dan belajar kelompok serta diskusi. Yang keempat, refleksi. Refleksi atau perenungan dilakukan agar peserta didik menyadari kekurangan dan kelebihan dirinya, sehingga berpotensi yang dikuasai semakin mantap. Refleksi dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan memikirkan kembali apa yang telah diperbuat dan dipikirkan untuk perbaikan gagasan atau makna untuk menghindari kesalahan yang sama lagi. Oke, selanjutnya indikator guru sebagai fasilitator. 1. Tidak berlebihan mempertahankan pendapat dan keyakinan. 2. Dapat lebih mendengarkan peserta didik. 3. Mau dan mampu menerima ide peserta didik. 4. Lebih meningkatkan perhatian terhadap hubungan dengan peserta didik. 5. Dapat menerima balikan atau feedback. 6. Toleransi terhadap kesalahan yang diperbuat peserta didik selama proses pembelajaran. 7. Menghargai peserta didik. Ada beberapa hal yang harus dipahami guru dari peserta didik, antara lain kemampuan, potensi, minat, hobi, sikap, kepribadian, kebiasaan, catatan kesehatan, latar belakang keluarga, dan kegiatan di sekolah. Sedikit terdapat 9 resep yang harus diperhatikan dan diamalkan guru agar pembelajaran berhasil diperhatikan peserta didiknya. 1. Kurangi metode ceramah. 2. Berikan tugas yang berbeda bagi setiap peserta didik. 3. Kelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuannya. 4. Perkaya bahan dari berbagai sumber aktual dan menarik. 5. Hubungi bila ada peserta didik yang mempunyai kelainan. 6. Gunakan prosedur yang bervariasi dalam penilaian. 7. Memahami perkembangan peserta didik. 8. Kembangkan situasi belajar yang menyenangkan. Oke, untuk minggu depan, Ibu akan membagi kelompok, yaitu kelompok 1 membahas tentang apa itu indikator guru sebagai fasilitator. Kelompok 2 yaitu guru sebagai fasilitator. Yang ketiga, peran guru sebagai fasilitator. Mungkin cukup
cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Dan apa yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini berguna bagi kita semua. Untuk minggu depan dipersiapkan kelompoknya dan diselesaikan, dan kelompok yang maju akan diacak. Untuk itu persiapkan dengan matang. Mungkin cukup sekian. Ibu mohon maaf jika ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.